Halo mahasiswa Universitas Terbuka, selamat datang di sesi 7. Dalam sesi ini, kita akan membahas topik yang sangat penting untuk tata kelola rumah sakit, tentunya rumah sakit modern, yaitu terkait audit dan pengendalian internal. Mengapa ini penting? Karena rumah sakit mengelola dana yang sangat besar, baik dari pasien, pemerintah, maupun dari donasi. Transaksi yang kompleks dan ekspektasi publik menuntut adanya sistem yang transparan, akuntabel, dan juga aman. Baik, kita bahas yang pertama, pentingnya audit dan pengendalian internal. Nah, audit dan pengendalian internal ini berfungsi untuk beberapa hal. Yang pertama, memverifikasi laporan keuangan. Yang kedua, untuk mengawasi tata kelola rumah sakit. Yang ketiga, untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau fraud. Dan yang keempat, menjadi bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan di rumah sakit. Yang kedua, komponen pengendalian internal. Rumah sakit harus memiliki sistem kebijakan, prosedur, dan mekanisme untuk memastikan operasi berjalan efektif dan efisien. Kerangka kerja yang digunakan adalah COSO Framework dengan 5 komponen utama. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, kemudian yang kedua penilaian resiko, yang ketiga aktivitas pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, yang terakhir pemantauan. Jika salah satu komponen ini lemah, dampaknya bisa besar terhadap keberlangsungan rumah sakit itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan bahas prinsip audit rumah sakit. Nah, tentunya kita mulai dengan definisi audit itu sendiri. Audit merupakan proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti mengenai informasi ekonomi. Dalam konteks rumah sakit, audit mencakup keuangan, operasional, dan juga kepatuhan. Nah, yang kedua, jenis audit. Jenis audit ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama, audit internal. Dilakukan oleh unit audit internal rumah sakit dan bersifat assurance dan konsultasi. Kemudian yang kedua, audit eksternal. Nah, dilakukan oleh auditor independen seperti dari KAP atau dari BPK. Biasanya terkait dengan regulasi dan kebutuhan akreditasi. Yang ketiga, tujuan audit. Audit bertujuan untuk yang pertama menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh rumah sakit. Yang kedua, mendeteksi dan mencegah terjadinya potensi kecurangan. Yang ketiga, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional rumah sakit. Yang keempat, memberikan rekomendasi perbaikan. Yang terakhir, untuk menjamin kepatuhan pada regulasi. Lanjut, kita akan bahas jenis audit yang diterapkan. Nah, ada 3 jenis utama dalam audit rumah sakit. Yang pertama, audit keuangan. Yang kedua, audit kepatuhan. Dan yang ketiga, audit operasional. Lanjut, siklus audit dan peran auditor internal. Tahapan audit meliputi yang pertama perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan juga tindak lanjut. Nah, dalam konteks regulasi, Permenkes nomor 79 tahun 2013 menegaskan peran komite audit dan auditor internal di dalam rumah sakit. Selanjutnya, peran audit dalam akuntabilitas rumah sakit. Nah, audit memastikan bahwa dana digunakan sesuai tujuan, kemudian mencegah terjadinya penyalahgunaan aset, dan menegakkan sistem pengendalian internal yang efektif. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk diskusi tentang strategi pengendalian internal. Yang pertama, pengendalian internal dalam tata kelola rumah sakit. Nah, lingkungan rumah sakit harus menegakkan nilai integritas, etika, dan komitmen kompetensi. Yang pertama, penilaian resiko dilakukan untuk mengidentifikasi potensi masalah. Kemudian yang kedua, aktivitas pengendalian berupa kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengawasan.
Yang ketiga, informasi dan komunikasi, yaitu harus berjalan lancar antar unit yang ada di rumah sakit. Kemudian yang terakhir, pemantauan dilakukan secara berkala. Kemudian yang kedua, pengendalian siklus keuangan. Nah, yang pertama siklus pendapatan, yaitu mencatat penerimaan pasien, pengendalian klaim dari BPJS atau asuransi, dan laporan kas harian. Yang kedua, siklus pengeluaran, pengadaan barang atau jasa, verifikasi faktur, otorisasi pembayaran dengan sistem dual approval. Kemudian yang ketiga, siklus aset tetap, yaitu mulai dari inventarisasi peralatan medis, prosedur akuisisi dan disposisi, dan penyusutan sesuai kebijakan. Kemudian yang ketiga, pemisahan fungsi dan sistem otorisasi. Pemisahan fungsi mencegah penyalahgunaan, misalnya staf yang menerima kas tidak boleh sekaligus sebagai staf yang mencatat transaksi tersebut. Kemudian yang kedua, sistem otorisasi berbasis hierarki dan teknologi digital seperti penggunaan password atau approval elektronik. Kemudian yang keempat, tantangan dan rekomendasi. Nah, tantangan seringkali muncul dalam penerapan pemisahan fungsi dan otorisasi. Terus, bagaimana solusinya? Solusinya yang pertama yaitu rumah sakit harus meningkatkan kapasitas SDM. Yang kedua, menggunakan teknologi informasi atau TIK. Kemudian yang ketiga, komitmen manajemen untuk konsistensi pengendalian. Untuk menambah pemahaman Bapak Ibu semua terkait dengan audit di rumah sakit ini, kita akan membahas studi kasus. Nah, beberapa rumah sakit pemerintah menghadapi kelemahan kontrol internal. Misalnya pencatatan aset yang tidak akurat atau lemahnya pengawasan klaim BPJS. Namun, dengan strategi perbaikan yang tepat, dampak sangat positif. Efisiensi meningkat, kebocoran dana berkurang, dan transparansi lebih terjaga. Kita lanjut, dari materi kita hari ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik. Yang pertama, bahwa audit dan pengendalian internal ini adalah pilar utama tata kelola rumah sakit. Yang kedua, audit terdiri dari internal dan eksternal dengan tujuan menjamin kewajaran laporan, mencegah kecurangan, serta memastikan kepatuhan. Dan yang ketiga, pengendalian internal mengacu pada kerangka COSO Framework, yaitu mencakup siklus pendapatan, pengeluaran, dan aset tetap. Kemudian yang keempat, pemisahan fungsi dan sistem otorisasi, baik itu menggunakan digital untuk memperkuat integritas. Kemudian terakhir, kelemahan kontrol dapat diperbaiki dengan strategi yang tepat dan dukungan manajemen. Baik Bapak Ibu mahasiswa, demikian pembahasan kita pada sesi ke-7 tentang audit dan pengendalian internal di rumah sakit. Ingatlah, audit bukan sekedar kegiatan pemeriksaan, melainkan bagian dari proses peningkatan berkelanjutan. Dengan sistem audit dan pengendalian internal yang baik, rumah sakit dapat menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, sampai jumpa di sesi berikutnya. Tetap semangat!